Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala Badallahu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Waktu sudah syukur senantiasa marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Kita memujinya, kita mohon pertolongan kepadanya, kita bertaubat kepadanya. Salawat dan salam terus kita sanjungkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan juga semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan dari yaumil qiyamah. Hadirin Allah, malam hari ini kita mengamalkan perintah Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Surat Az-Zariyat ayat 21. Allah perintahkan kita untuk mempelajari, mengkaji, menelaah, memahami diri kita sendiri itu, tentu saja secara umum manusia, lagi ayah mau sampai ke Jepang berlayar, kayak Ninja Hattori, gimana ayah lagunya gimana ini? Ayah ini dulu di sini yang Lutfi ya. Lutfi ketemu ya? Ketemu ya? 1 tahun ya ayah ya. Baik. Semua orang ingin sukses. Siapapun itu sama bisa sependapat bahwa hidupnya itu juga tuh yang guru bahasa suka apa makum an-najah, semoga kesuksesan menyertaimu atau bersamamu teraih atau tercapai kesuksesan itu. Nah, sukses ini perspektif Islam bagaimana sukses dalam pandangan agama. Tentu selamat nanti di akhirat, pada akhirnya masuk surga, dan sebelum sampai ke akhirat ditandai dengan husnul khotimah. Dan husnul khotimah itu tergantung amalan sehari-harinya, karena orang meninggal itu dalam hadis sesuai dengan kebiasaan. Maka biasakanlah yang sunnah, biasakanlah yang baik atau amal-amal soleh. Sukses agama tentu dia bisa dimaknai pejuang, fisabilillah, karena tidak ada amalan yang lebih besar atau lebih agung fadilahnya selain berdakwah, dibandingkan amalan-amalan yang lain. Bahkan memperoleh multiple amal, mandala ala khair walahu ajri mislu fa'ilihi. Siapa yang menunjuki kepada jalan kebaikan, kebenaran, atau mengajak kepada hidayah, maka baginya pahala tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan. Jadi dapat kiriman terus. Ini para ahli ilmu, orang-orang alim, kemudian dia memperjuangkan agamanya, mendakwahkan
mendakwahkan, mengajarkan, menyebarkan agamanya yang paling baik omongannya. Wa man ahsanu qalan mimman da'a ila Allah. Jadi orang terbaik. Bahkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Para santri, berbahagialah antum terpilih ya, berpeluang setelah menjadi ahli ilmu kemudian berdakwah, orang-orang yang menyeru ya di jalan Allah. Menuju surga pun butuh biaya. Orang alim bisa memperoleh derajat tinggi dan berharap pahala dengan ilmunya. Ya. Apa saja yang perlu biaya? Haji, umroh, sedekah, wakaf. Ya. Bisa jadi orang alim itu tidak banyak hartanya karena sibuk dengan ilmu, dia lebih mahabbatul ilmi yang dibawa. Kemudian dia keimanannya tinggi, khasyatullahnya ya tinggi. Dia secara ekonomi, apalagi memang harus ya, dasarnya seorang yang alim itu zuhud dan warok. Ini pakaian orang alim itu apa? Zuhud dan warok, zahid orangnya. Warok wiroi ini maknanya hati-hati dia, ya, nggak sembarangan menerima tawaran atau materi, ya. Orang kok nggak mau enak ya, apa-apa nggak mau. Loh, agamanya menuntun, ilmunya menuntun, memberikan proteksi, perlindungan, menyelamatkan dia. Tersebab ilmu yang dia miliki. Ya, dia lebih mengutamakan keberhasilan di akhirat. Dia lebih mengutamakan keridhaan Allah atau afdol hidup ini yang mana? Jalan hidup yang paling dicintai Allah atau yang paling besar fadilahnya. Maka dia memilih jalan hidup dakwah. Dia memilih menjadi pejuang. Ya, kalau seorang nelayan sukses, ya, atau pelayar, gajinya ringgit apa yen apa dolar. Pokoknya satu bulan Korea 50 juta, 60 juta materi ya. Manfaatnya yang pasti kembali kepada diri dan keluarganya. Apakah ada manfaat untuk agama? Ya belum, kalau dia tidak zakatkan, kalau dia tidak infakkan, ya belum. Tapi ahli ilmu terus mengalir, ya. Sejak ilmu disampaikan dan diamalkan, turun temurun, ya, akan memperoleh jariah, ya, atau pahala yang tiada terputus sampai kiamat. Kemudian yang kedua, sukses apa dalam perspektif dunia ini ya? Sukses materi ya. Sebab kita tidak bisa sampai akhirat tanpa menapaki dunia. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di akhirat itu dapat diraih bila kebaikan di dunia ini dia tempuh ya. Artinya sukses di akhirat berhubungan dengan sukses di dunia. Kalau tidak sukses secara materi, pendidikannya, karirnya, ekonominya, jadilah maling dia nanti ya. Kadal fakru ayakuna kufron. Orang yang fakir itu lebih akan mudah mendekati kepada kekufuran. Dia tidak bisa sikoh ya. Orang yang kekurangan semuanya sangat berpeluang besar akan melakukan perbuatan maksiat dan dosa atau secara hukum pemerintah melakukan kriminal. Ya, kalau saja dia punya uang yang cukup, dia tidak mungkin korupsi misalnya, atau tidak mungkin mencuri, atau tidak mungkin melakukan merampok hal-hal yang dilarang, ya, karena ekonominya cukup. Ya. Oleh karenanya sukses yang kedua tadi sukses ekonomi bagaimana itu? Ya.
Kemudian berikutnya, sukses juga bisa di masyarakat ya. Bahwa adanya seorang ayah bowo ditunggu-tunggu di desanya, di lingkungannya sebagai apa? Suluh pelita penerang para pemuda yang menghidupkan risma di masjidnya misalnya, yang mendakwai anak-anak belajar Al-Quran di TPQ di masjidnya ya. Lebih luas lagi bisa mengurus ya urusan organisasi kepemudaan di masyarakat remaja Islam misalnya, dan menggerakkan ya hal-hal yang positif untuk menjaga akidah umat, bermanfaat di masyarakat, sukses ya. Oleh karenanya kita ya, supaya sukses-sukses tadi terwujud ya, tidak ada cara lain ya kecuali kita tahu jalan sukses itu, dan kita tahu, kita memahami diri kita sendiri yang mencita-citakan sukses itu, bagaimana konsep sukses dipahami, diwujudkan, sekaligus memahami potensi diri, bakat ya yang Allah titipkan. Apa kita punya program Abrisdo, bakat, bahagia, sukses itu tadi. Kemudian sejalan dengan itu kita harus memahami di mana titik lemah kita atau hal-hal yang kita tidak mampu di bidang itu, sehingga pemahaman melentingkan diri atau meningkatkan atau merevolusi diri menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang sukses, itu berangkat dari pemahaman diri yang utuh. Kenal diri sendiri sampai pada menemukan apa Bi? Konsep diri, jati diri. Anak sekarang bilang, saya itu bernama Lutfi, anak seorang tentara ya. Ibu saya punya harapan besar, saya bisa lebih baik bidang agama daripada orang tua saya, sekaligus ibu saya ingin ya saya juga sukses, karirnya lebih baik dari kedua orang tua. Yang selalu begitu, paham jalan menuju itu. Kemudian pemetaan diri ya ayah bowo, apa potensi yang Allah berikan, kemudian di mana kelemahan-kelemahan itu sebagai sebuah sunnatullah kehidupan. Setiap manusia lengkap, ada kelebihan, ada kekurangan. Dalam teori pengembangan diri, mengembangkan potensi atau terus mendalami bidangnya itu lebih mudah ya daripada zigzag mencoba meniti karir baru, terus belajar lagi dari nol. Mungkin ini bagi yang sudah menemukan ya. Kira-kira sudah semester 5 itu sudah menemukan belum? Ya, semester 6 kuliah ini sudah menemukan. Apalagi yang sudah S2. Saya di mana ini? Expert, ahli ya. Kepakaran ya dalam bidang disiplin ilmu, pakaran saya itu di mana? Ditanya, kalau tidak melalui jalur kuliah, Abi misalnya ayah bau sudah selesai, saya itu di mana? Bahasanya Pak Bambang Pacul, galahnya itu tempat untuk melenting supaya sukses. Semua pengen sukses ya tadi di awal, tapi jalan sukses itu banyak yang tidak tahu, cuma pengen, caranya tidak tahu, konsep suksesnya salah. Dan yang paling berat, tidak mampu ya bertahan ya, mewujudkan atau menderita sesaat untuk kesenangan selamanya kalau bisa ya. Berhenti dulu kebahagiaan sesaat untuk punya sapi banyak. Berhenti dulu ngegas. Ya kan? Udah laku kan motornya. Iya. Oleh karena itu
malam hari ini ya. Tadi sudah terjawab belum? Ayat terjawab. Dalam sukses itu kalau dikatakan angka ya Birsul, 100% itu sebuah angka yang untuk memudahkan kesuksesan itu 100. Nah, 100 itu terbagi apa saja yang bidang atau bagian apa saja yang mewujudkan kesuksesan itu. Yang kita pahami apa yang barusan di-share tadi, apa kita bahas judulnya soft skill. Maka pertanyaannya ya bahwa soft skill ini dari 100% itu berapa persentasenya? Kemudian kita mengenal orang sukses dipengaruhi apa? Genetik ya Brisyo. Iyalah bapaknya pintar, ibunya pintar, anaknya ya gen. Itu teori apa? Gen. Ya kan? Walaupun ada bisa jadi orang tuanya ekonominya ya dari aspek ekonomi rendah tapi anaknya bisa kaya. Ada begitu? Ada. Ya. Coba bisa dijawab itu. Terus nanti dalam rangka pemahaman diri, ya Bi, kita mendengar apa ya bahwa ada intelijensi question, ada emosional question, ada apa? Spiritual question. Bahkan ada kecerdasan majemuk, multiple intelligence, coba. Itu tadi juga ada tambahannya spiritual question, ada 4. Belum terjawab semua ini. Diri kita supaya sukses, ya kan? Kita memahami kelebihan, potensi, bakat, minat yang Allah berikan. Ya kan? Dan kita memahami secara ilmu pengetahuan 100% kesuksesan itu berapa porsi akademik. Udah ada istilah apa tadi? Gen akademik maksudnya sekolahnya, nilai-nilai IPK-nya kalau kuliah, nilai-nilai rapotnya Bi. Baru kemudian yang kita akan bahas ini. Soft skill. Coba mulai dirunut-runutkan sambil jalan. Materi terus berlanjut. Apa tadi? Gen. Pendidikan akademik urusannya. Apalagi berisiko? Soft skill. Kalau itu digabungkan ada lingkungan, ya. Lingkungan mempengaruhi juga kan? Ada teorinya apa? Hah? Teori pendidikannya kan orang pintar itu gimana cara menghasilkannya? Teori gen, teori empirisme melalui pengalaman. Berarti dia walaupun bukan turunan orang pintar loh, kalau dapat sekolah unggul masuk dalam lingkungan akademik yang unggul dia bisa pintar. Menurut dia begitu. Ada yang memadukan konvergensi, ya. Ada gen dan ada empirisme. Maka kalau PPDB kan dia banyak aspek yang dilihat. Itu bahan-bahannya coba. Selanjutnya kita coba lihat bagaimana dalam slide itu ya. Apa materinya? Iya. Coba Mbak Yuli, apa slide pertama di situ? Oh ya. Di sini dibuat rumus. Apa yang dapat membuat seseorang sukses? IP atau cerdas pinter Bi, nilai rapotnya tinggi. Ada pertanyaan. Apakah hanya itu? Ternyata banyak orang yang pinter tapi hidupnya apa, ekonominya sulit. Ya Bu ya. Yang enggak sekolah sampai perguruan tinggi malah jadi bosnya, ya kan? Atau tampang keren ya Bu. Wah, untuk menggait modal tampan. Yang perempuan modal
cantik. Atau Abi Rizdo nih, nyari mertua yang kaya biar cepat. Ya kan? Ada rumus 4M tuh. Waktu itu ada. Udah pernah bisa makan belum? Mau kaya satu apa, Din? Mencari. Di bekerja kan? Iya. Yang kedua apa? Menikahi wanita yang kaya, modal kumis dan dengkul. Jadi kaya tuh ya. Iya. Kemudian apa? Mewarisi. Ada nggak cerita-cerita anak itu hartanya ternyata warisannya dulu baru ketemu ya. Tahu-tahu menjadi kaya. Ya. Itu guyonan saja ya. Mencari kan malas ya. Udah kerja terus miskin terus. Nah, yang gampangnya tadi itu mewarisi, ya kan? Menikahi, mewarisi. Kemudian di sini ada dijawab dong. Izin Allah dan soft skill, agak-agak ini pematerinya ini. Jadi sukses itu gimana jawabannya? Tadi diizinkan Allah, lancar usahanya, sukses dia plus memiliki apa? Soft skill. Kamu lihat di slide-nya lu. Aneh. Di mana-mana ada loh. Kemudian kemampuan interaksi sosial seperti komunikasi. Oh, ada risetnya ya. Kenapa sarjana itu ditolak? Karena nggak bisa komunikasi. Itu kan hasil dari CEO itu. Iya kan? Masih sarjana-sarjana nggak bisa berkomunikasi. Kemudian tidak bisa bekerja sama, teamwork nggak bisa, ego, carmuk, apalagi istilahnya itu ABS, gitu-gitulah ya istilah di dunia kantor apa dunia kerja. Nah, pengembangan diri ya di dunia pendidikan itu ada yang dikembangkan akademik. Akademik berwujud apa? Materi kuliah nih yang ujungnya IP. Kemudian ada yang non akademik, pengembangan di diri non akademik, mengikuti apa? Kepemimpinan, mengikuti organisasi berlatih sebagai pemimpin, memimpin apel, memimpin upacara, kalau ditugasi jadi kepanitiaan, sambutan, ketua takmir, sambutan, kepala sekolah, wah semua itu ya berlatih. Public speakingnya ya non akademik, menjadi apa? Pribadi yang manfaat sebetulnya ya. Apa itu soft skill? Ringkasnya apa definisinya? Didefinisikan sebagai kepribadian seseorang untuk mengembangkan hubungan-hubungan kemanusiaan. Itu salah satu ya, biasalah pendapat. Spencer, nama tokohnya, menyatakan bahwa soft skill memuat beberapa aspek. Ini, apalagi nih? Ayah Bobo kirim ini. Berorientasi pada pencapaian, jelas capaiannya. Mempunyai inisiatif gitu loh. Ini masih banyak nih sampah di mana-mana, sendal misah-misah, gurunya diem. Kok bisa kelas sekotor ini, papan tulis? Kok bisa ngajar dengan keadaan lingkungan seperti itu? Din, bangunin. Ya. Kemampuan memimpin. Din, semalam Abi bilang apa? Guru di ICA ini, guru abal-abal sekalipun kalau punya adab, maksudnya memang mau dikembangkan lebih hidup, bisa diterima, amatir lah apa istilahnya. Sudah nggak pinter, ya belagu, gimana mau diterima kan? Di sini bagaimana? Lebih mengutamakan adab seorang guru daripada kecerdasannya misalnya dia S1 matematika ngerokok misalnya, dia nggak sopan, ya mending yang tidak S1 matematika atau bukan jurusan itu tapi memiliki adab yang baik, adab hasan itu. Begitu nih. Nah, dari guru junior lah ya, guru amatir lah ya, jadi guru senior.
yang memiliki apa kompetensi. Dua, ya, guru biasa, guru junior, guru yang senior yang ahli. Butuh waktu untuk menjadi ahli. Bagaimana Brisdo? Sampai saya carikan itu. Jam terbang itu diambil dari istilah pilot ya, untuk orang-orang yang ingin dikatakan ahli. Berarti kalau dalam dunia mengajar 10.000 jam. Ya kalau dikatakan jam 60 menit, dia sudah mengajar selama 10.000. Itu ditempuh berapa lama itu? Kemarin sekitar 5 tahun kan kalau untuk Abbeville Senin sampai Jumat atau Sabtu, dan malam juga ada. Kemudian full ngajarnya tahfiz saja. Itu kira-kira ahli dia. Pengalaman mengajarnya bisa untuk menyelesaikan masalah, ada capaian target yang diraih 5-6 tahun. Nah ini kadang guru baru masuk, pelajaran di sini dikasih banyak mata pelajaran, dianya nggak segera menyiapkan, ya bisa tewas musuh Lutfi Hanaf ya. Bisa dia bilang gurunya nggak paham, dia lebih tahu saya, mati lah guru itu. Hati-hati, terduduk lah istilahnya orang itu. Berhenti ya, suruh ngajar public speaking nggak jadi. Cus santrinya dari gurunya gimana? Ya, sampai kemudian menjadi ahli itu 10.000 jam. Hitung aja silakan. Kemudian sampai bisa memimpin. Seorang guru ditambahi tugasnya memimpin level program public speaking, penanggung jawab. Ayah Bowo penanggung jawab BK konseling. Abiyadi penanggung jawab sarana prasarana, mimpin. Jadi kalau ada alat-alat kebersihan berserakan itu enggak lagi disuruh-suruh dia, memang otomatis. Anak-anak pasti akan acak-acakan. Begitu itu namanya memimpin. Kemudian memimpin kelas ya ini. Walas, sampai wakil kepala, sampai kepala sekolah, sampai mudir, sampai yayasan, coba. Bisa itu semua. Baru kemudian mendirikan sendiri berdasarkan pengalaman. Berdasarkan kelemahan-kelemahan di sekian lembaga yang saya pernah ada di situ, saya akan berinovasi ya, membuat lembaga baru dengan konsep yang lebih baik. Begitu harapannya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya kan? Bisa. Kalau dia paham bagaimana proses untuk memajukan diri sendiri dan memajukan santri. Bukan hanya santri yang maju, diri dia juga harus update ilmu. Ayah Bobo 2 tahun yang lalu ilmunya berapa nilainya di sini kalau dibedah? 70. Sekarang ketemu 2 tahun udah 80. Berarti ada progres hidup nih. Kalau malah turun ilmu syar'inya, ganti ilmu mudut, selesai dunia ini. Ya serabu dukhon, ya. Makan asap, udah. Dingin di laut, mana ada ya kan, laut kadung dingin gimana coba? Kalau siang panasnya amit-amit kan. Kemudian percaya diri, penting, ya harus percaya diri. Saya bisa memajukan santri saya, bisa nahu, bisa sorob, bisa tahfiz sekian juz. Harus optimis. Kemudian juga fleksibel. Jangan kaku-kaku ya. Ada perencanaan, pasti dalam pelaksanaan terjadi kendala. Dipindahkan, digabungkan sini, wah sewot, nggak bisa. Ya, mana pelayanan dasar harus diberikan. Doruri namanya, uzur syar'i, sakit, ya harus ada pengalian. Apalagi yang mendadak. Ya. Kemudian berorientasi pada pelayanan loh ya, sebagai guru yayasan ini melayani ya.
Enggak semua hitung-hitungannya bayarannya berapa, enggak. Pribadi yang melayani, Allah yang memberikan apa? Jasa, pahala balasannya. Kemudian kemampuan membangun tim. Kalau Mbak Yuli misalnya jadi koordinator, ini rawan ini, belum waktunya pulang kok pulang. Mbak Yuli tegur. Kan shiftnya belum selesai SD, Mbak Romahnya belum turun. Atau yang ditaruh di SD belum turun ke TK kok sudah pulang gurunya. Anak TK kan nggak bisa ditinggal. Nah begitu-begitu. Ya, membangun tim, kemampuan harus bisa apa? Memimpin ya. Kemudian dikasih contoh nih apa? Misalnya dalam permainan sepak bola, yang kemampuan teknis apa Bi? Ya nendang, berlari, bertahan, ya kan? Apa yang soft skillnya, Din? Yang soft skillnya apa? Kerja sama tuh. Jangan dia aja yang pengen ngegolin sendirian ya, gaprak sama back ya kan, mental terus. Oper, gigih itu soft skill. Bisa mengambil inisiatif. Masa kipas itu udah dari tanggal 30 di warnanya merah kena keramik potongan. Inisiatif, nah itu gak robot orang itu ya, harus di remote terus. Nah. Berani mengambil keputusan. Hidup ini isinya decision atau mengambil keputusan. Mana ada seorang pemimpin itu diam tidak ngapa-ngapain pun itu sudah menjadi keputusan. Lah kalau tidak diatasi masalahnya, dia diam aja, keputusan dia membiarkan masalah. Akhirnya apa? Masalah semakin besar. Hati-hati sebagai pemimpin itu diamnya itu sudah mengambil keputusan. Ya. Dan itu salah cilakanya kan, karena membiarkan masalah. Nah, soft skill ini sikap dasar perilaku ya, dimaknai begitu. Yakni keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, termasuk dengan dirinya. Pernah disampaikan, disimpulkan yang sukses itu bukan ditentukan intelligence question. Itu cuma berapa persen itu? Berisma kuliahnya udah berkali-kali tuh. Berapa persen tuh? 20%. Yang 80% sisanya nanti dibagi-bagi. Termasuk di dalamnya ada spiritual, ada emosional question. Bagaimana memotivasi diri sendiri coba? Sanggup? Orang kan lembek. Ya, beri sudah bisa. Oh, ini mah ya pasti makan gak teratur, tidur begadang. Agak bisa nata diri sendiri, kontrol diri, akhirnya sakit, khususnya meledak, macam-macam. Ya, yang satu ini kan udah pernah ada anunya juga ya, Bro. Ya kalau nggak numbur pantat mobil kan, suruh tidur nggak mau tidur, begadang, siang pengen duit, ya kan, kerja, meleng matanya, tombol pantat mobil, selesai. Kan udah sering begitu kan, namanya habis kumis kan. Dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Apa itu atributnya? Nilai. Dia punya prinsip, nilai-nilai, worldview, motivasi. Motivasi tertinggi apa? Cicilan ya tuh. Yang membunuh rasa malas itu cicilan ya, Habib. Perilaku, kebiasaan, karakter dan sikapnya itu, ya. Ada 23 soft skill. Terus man. 1 inisiatif. Abi mau marah betul itu. Bawa kacang kulitnya di mana-mana. Capek baru nyapu beberes, tukang baru selesai. Kok bisa di sini ada kulit kacang, kulit kacang? Gimana itu? Etika, integritas, terpercaya. Kita takut, nggak pernah kita tenang. Kalau dia di sana ada kegaduhan, berarti dia. Kalau dia nggak ada, tenang ini kelas, berarti dia bengkerak, misalnya begitu. Guru ini ada, kayak nggak ada, berarti dia nggak fungsi, dia nggak punya wibawa, nggak mengarahkan santri, nggak mencegah masalah. Atau muridnya nggak nambah-nambah pinter, dia ngajar apa? Iya kan, apa yang disampaikan ke murid tidak punya integritas, apalagi kaitannya kejujuran.
malah diajak nonton HP, wifi lancar. Bagaimana? Bersekongkol sama santri, aduh, sogok jajan aja biar damai, seblak bi kita bagi dua bi selesai dunia. Kemudian berpikir kritis, kritis bukan kritis penyakit tapi bahwa kritis dia melihat sesuatu yang tidak benar, dia tidak terima, jiwanya taghyir, melakukan perubahan tahsin, ya islah, orangnya itu suka islah, memperbaiki. Jangan lihat dapur masjid kayak gitu, ditambahi malahan. Nggak mau moto ya, gitu suruh moto. Nggak berani lah orang tinggal dia yang di masjid, sabirin nggak ada, mana berani moto. Kemudian apa? Punya kemauan belajar, ya orang yang cerdas, orang yang pintar itu orang yang terus belajar. Kalau sudah wisuda sarjana berhenti belajar, itu orang yang bodoh. Karena ilmu berkembang, ya harus di-update, ya harus terus belajar. Itulah definisi pembelajar. Dia tidak disuruh. Kalau disuruh tuh reaktif namanya, Din. Ayo ngapal, ayo resum, ayo ini latihan ini nulis, latihan ini fikri. Itu mah reaktif tuh, bukan proaktif, bukan pembelajar. Pembelajar dirinya sendiri, motivasi dari dalam dirinya sendiri. Kemudian komitmen. Saya mau selesai nih, 1 tahun 3 juz, komitmen. Iya kan, terhadap diri sendiri, bertanggung jawab, janji-janji. Kan suka janji kepada diri sendiri dan diingkari sendiri, itu problemnya. Kemudian motivasi, antum berada di jalan Allah. Masih muda, waktunya menuntut ilmu. Sudah waktunya menikah, tanggung jawab berat. Belajar jadi nggak bisa maksimal. Kemudian bersemangat, ini soft skill yang dapat diandalkan. Beres kalau ada dia nih, santri aman, nggak terlantar. Kalau ditanya capaiannya, CP-nya tercapai, ya kan? Target tercapai, bisa diandalkan, itu soft skill. Komunikasi lisan, bagus. Makanya kalau mau ngirim ke wali, kirim dulu bahasanya, ya harus dibedakan kemana kita melayani, dengan siapa kita komunikasi, setara apa lebih tinggi, apa di bawah kita, ya. Kalau saya nggak jawab salam karena banyak yang harus dijawab, sudah langsung to the point. Itu jawabnya besok-besok karena kelupaan, banyak yang dijawab lihat-lihat gitu. Posisinya kita ngomong sama siapa, orangnya, kegiatannya apa, kan harus memahami. Nggak merasa ego sendiri, ya nggak bisa gitu. Baik, kita lanjutkan. Komunikasi lisan, kreatif, itu soft skill, ya. Kemampuan analitis, ya mampu dia memprediksi, ya. Bahkan orang yang memiliki kecerdasan tinggi itu nggak nggumunan, itu nanti ujungnya begini nih. Ini model perilaku remaja begini, pemuda begini, ujungnya akan begini, susah hidupnya, sukses. Bahkan kayak peramal, ya, tapi berdasarkan ilmu, ya. Kemudian dapat mengatasi stres. Penting ini, karena masalah terus bertubi-tubi menghampiri, masalah di keluarga, masalah di tempat kerja, ya kan? Masalah di lingkungan, masalah ngurusin masjid kayak gitu, pengen pindah rumah tuh, masalah, bosen lingkungan. Stres ini bukan berarti terus gila, ya. Tekanan-tekanan yang membuat dia akhirnya tidak produktif, murung gitu, malas makan, asam lambung, kurus, badan kurus, perutnya meluntir ususnya ini, nggak mau diurut nih, nggak ada jawaban. Komunikasi ini nggak ada jawaban ini, ya. Grup ini kasih nama grup kuburan nih. Ya kan, di kuburan itu penghuninya penuh, tapi
nggak ada yang menjawab. Manajemen diri, manajemen diri meraih apa di suksesan. Manajemen diri menata diri, ya. Yang udah dapat ACC nikah, beda itu semangat ya. Nah, ya bawa ketinggalan tuh manajemen diri, ya. Kapan nyuci, ya kan? Telat terus. Gimana orang telat sekali-kali pasti orang maklum. Iya kan? Afan terus-terusan gimana? Dasar orangnya nggak bisa menata diri. Bermasalah, pribadi bermasalah, hidup di organisasi sekolah ya bermasalah, apalagi tinggal satu atap lebih bermasalah. Ya, buku nggak dipulangkan, itu entah kemana, tinggal di meja, soal disuruh nggak usah dibawa, dilihat aja. Untuk namanya guru loh ya, ini kisi-kisi disusun sendirilah. Guru nggak punya persiapan yang minimal aja enggak, ya. Menyelesaikan persoalan hidup ini isinya masalah. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi menyelesaikan persoalan atau masalah itu? Dapat meringkas, berpikir yang bisa mengambil poinnya, nggak bertele-tele. Itu resume tuh. Resumenya itu ngalor ngidul tuh. Gimana? Untuk masalah literasinya nggak berubah gimana? Terus nggak ngaku berapa persen kebenaran, ketepatannya nggak berani ngaku. Harusnya ngaku untuk kemudian ditingkatkan. Kejujuran itu berat, ya. Kemudian apa? Dapat mereka berkooperasi, ini bisa kerjasama ya, kooperatif, fleksibel, kerja dalam tim, mandiri, mendengarkan. Nah ini termasuk keterampilan berkomunikasi, walas nih terutama. Orang itu pengen didengar, nggak hanya kita dominan dalam berbicara, didengarkan, baru kasih masukan. Begitu ya, apalagi konseling ya. Berargumentasi yang logis gitu. Kalau mau bantah ngeles itu yang logis-logis dikit. Kan ngeri kalau atasannya, kalau teman kerjanya yang mau dikambing hitamkan itu memahami psikologi. Ngarang, mendramatisir bahasa agim. Jangan dramatisir keadaan, kamu yang salah akui. Itu soft skill itu. Oh memang salah sih, sudah pasti selesai masalahnya, tinggal diperbaiki, dimaafkan, merubah. Tapi kalau belat, ayo keluarin grup nanti. Kemudian tangguh dia. Ya keadaan itu nggak mungkin mau sama, ada saja kendala. Ya siapa yang mau ada masalah? Tidak ada yang mau, cuman harus menghadapi ya, sendal hilang, listrik meleduk, remote batunya rupanya habis ya baramanya, ada aja. Timer ini tahu-tahu hidup, ya pemborosan. Entah ya, sendal jahit itu sendalnya hilang tuh. Kemudian apa? Manajemen waktu, walasri. Pernah kita sampaikan kemarin. Ujung-ujungnya seluruh yang kita programkan jawabannya bagaimana kita mengatur waktu. Ya, mengatur waktu. Mubadir umur. Semester kuliahnya udah nambah, produktivitasnya nggak ada. Mana kita habisin nggak ada tuh. Kita bahas pendidikan kedewasaan, ayah bawa cari di YouTube-nya, dan produktivitas hidup. Ada banyak bukti-buktinya tuh. Ya, lambat menikah itu kan nggak produktif, bahaya berzina, gerebek, kan begitu ringkasnya. Kenapa? Karena pendidikannya kekanak-kanakan terus, tidak mendewasakan. Loh kalau sudah berzina apa orang tua itu? Ya pasti menderita, ya kan, anaknya kayak begitu. Kan mending dia kemudian disiapkan kalau memang waktunya menikah, masalah rezeki Allah yang jamin, kan begitu harusnya. Kalau sudah anaknya hamil dulu sudah pasti gagal. Gimana rasanya? Akhiratnya udah pasti gagal. Ya. Kemudian kecerdasan intrapersonal dan interpersonal, soft skill itu. Intra itu kemana? Ke dalam apa keluar? Dalam.
bisa memotivasi diri sendiri, ya. Inter itu kalau keluar, kalau dengan orang itu enak loh, nyaman sama ayah bawa ini. Orangnya humble apa istilahnya. Enak. Ya, enak minjeman ya dia. Minjeman terus ya. Minjem 100, minjem motor. Sekarang ada yang akan minjem. Pak, untuk nilai motor yayasan ya. Malam minggu nanti coba itu. Habis itu jangan minjemin. Nah, kalau mau minjem biar ke yayasan. Biar jelas. Baik. Isinya ya banyak itu. Intrapersonal isinya apa? Transforming karakter. Orangnya itu gampang memiliki karakter yang berubah ya, nggak kaku ya. Dan seterusnya itu banyak. Ini cukup nggak sampai jam berapa? Intinya baca sendiri, 90% kesuksesan itu melalui soft skill. Bayangkan hasil riset ini. 10% itu yang lain-lain, keturunan, akademik. Ini banyak dari dong. Ini yang khusus soft skill porsinya 90%. Ini orang yang pinter, apalagi pinter matematika, kemudian ketus misalnya, egois, dia nggak sukses ya. Ya, dia hanya apa? 10%. Yang keturunan gen ya porsinya begitu bi. Yang membuat sukses soft skill itu porsinya persentasenya 90%. Silakan ada pertanyaan. Tadi sudah di-share, suruh bertanya biar lebih mendalam. Ayo. Kalau pemerintah mencanangkan karakter apa? Ini supaya soft skill-nya bagus, memiliki karakter apa? Hah? Memiliki karakter apa? Orangnya harus bagaimana? Jujur, tanggung jawab, kerjasama, peduli, visioner. Jelas dong, 2025 Korea, jelas. Visioner gitu. 5 tahun di sana dapat 10 miliar pulang, udah buka usaha umpama, jelas. Dia jelas hidupnya. Peduli ya, disiplin, kreatif, inovatif, kritis, berani tampil beda, nggak apa-apa, tampil beda. Ya, nggak harus membeo. Tanggung jawab, disiplin, keteladanan, kejujuran, keberanian, keuletan, ulet, kecermatan, teliti, nggak salah terus tuh remote aja, ya. Dua duit remote. Kemandirian ya, pantang menyerah. Raih gedek nggak apa-apa, yang penting sukses. Iya kan? Untuk tangga menuju kesuksesan. Baik, ada pertanyaan? Paham? Bukan hanya hafalan Bi, bukan hanya pintar matematika Bi, bukan hanya nilai-nilai akademik, tapi juga harus memiliki soft skill. Sampai berapa Bi tadi? 90%. Disiplin, tanggung jawab, amanah. Kalau Nabi kan sidik, amanah, fatona, tablik, jelas itu turunannya ya jadi karakter yang diajarkan di pendikar ini, pendidikan karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.